Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang aku cintai yang sedang berada di rumah. Baik, untuk hari ini Ibu akan melakukan pembahasan soal dari ulangan harian yang sudah Ibu bagi pada minggu kemarin, yakni soal AKM, teks sastra, jenis puisi. Dalam memahami sebuah puisi, kita wajib mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Antara lain di sini adalah unsur intrinsik. Untuk unsur intrinsik dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada unsur batin atau disebut juga hakikat. Pada unsur batin terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema yaitu pokok pikiran yang terkandung di dalam sebuah puisi. Yang kedua yakni rasa atau feeling, di mana feeling adalah perasaan penyair yang disampaikan melalui puisi, apakah perasaan senang, sedih, rindu, kagum, hormat, belas kasih, dan sebagainya. Yang ketiga adalah nada atau disebut dengan istilah tune, yaitu suasana indah, sakral, mengharukan, bersemangat, mencekam, kacau, dan sebagainya, serta sikap penyair yang di sini bisa kita artikan sinis, kesal, menggurui, meremehkan, mengagungkan, dan sebagainya. Untuk unsur batin terakhir ada pesan atau amanat, yaitu nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, termasuk nilai-nilai apa yang hendak ditanamkan kepada pembaca. Kita lanjutkan untuk jenis unsur intrinsik yang kedua, yakni unsur fisik atau disebut juga dengan metode. Yang pertama ada rima atau persajakan, yaitu persamaan bunyi yang terdiri dari persamaan bunyi vokal atau asonansi dan persamaan bunyi-bunyi konsonan atau aliterasi. Yang kedua ada ritma atau rima, yaitu alunan naik turun, panjang pendek, dan keras lemah bunyi yang berulang-ulang atau beraturan sehingga membentuk sebuah keindahan. Yang ketiga ada metrum atau mantra, yaitu pengulangan tekanan pada posisi-posisi tertentu yang bersifat tetap. Berikutnya ada diksi, yaitu pilihan kata dan pembentukan ungkapan-ungkapan atau penggunaan simbol-simbol secara cermat dari segi bunyi maupun makna sehingga menjadi wahana ekspresi yang maksimal dan bernilai estetis. Berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara atau ciri khas yang digunakan penulis dalam penggunaan struktur kebahasaan, pilihan kata, peribahasa, dialek, dan sebagainya. Yang terakhir ada majas. Majas di sini adalah permainan bahasa untuk memaksimalkan ekspresi serta untuk memperoleh kesan atau rasa tertentu. Baik anak-anakku, kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, soal gambaran perasaan penyair yang dituangkan dalam puisi tersebut adalah A. Kerinduan seorang anak terhadap ayahnya. B. Kebahagiaan seorang anak mempunyai ayah. C. Kebahagiaan seorang anak bisa menuai padi bersama ayah. D. Kesedihan anak karena banyak menanggung beban. Dan E. Keinginan seorang anak untuk menuai padi bersama ayah. Jawabannya adalah A. Di situ kerinduan seorang anak terhadap ayahnya. Soal nomor 2. Pada puisi tersebut yang menggambarkan perjuangan dan pengorbanan seorang ayah adalah A. Benturan dan empasan terpahat di keningmu. B. Memikul beban yang makin syarat. C. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. D. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. E. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari. Jawabannya di sini perjuangan seorang ayah pada puisi tersebut kita bisa lihat pada option A. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari. Kita lanjut pada soal nomor 3. Pernyataan berikut yang tidak
sesuai berdasarkan isi puisi tersebut adalah A. Seorang ayah yang berjuang dan berkorban untuk keluarga. B. Seorang anak yang merindukan kebersamaan bersama ayah. C. Seorang anak yang mengingat jasa perjuangan dan pengorbanan ayahnya. D. Seorang anak yang merasa bangga atas perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. E. Seorang ayah yang merasa lelah dan putus asa menghadapi hidup. Yang tidak sesuai dari pernyataan A sampai E adalah option A, yaitu seorang ayah yang merasa lelah dan putus asa menghadapi hidup. Kita lanjut ke soal nomor 4. Benturan dan empasan terpahat di keningmu. Penggalan puisi di atas menggunakan majas A. Hiperbola, B. litotes, C. metafora, D. personifikasi, dan E. alegori. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A. Hiperbola, yakni melebih-lebihkan atau di situ menggunakan penekanan yang sifatnya berlebihan. Kita lanjut ke nomor 5. Sebagai seorang anak, pelajaran hidup apa yang kita ambil dari puisi Ayah karya Ebit GAD tersebut? A. Kita bisa menghargai jerih payah orang tua, terutama ayah kita. B. Kita bisa bersikap acuh terhadap pengorbanan orang tua. C. Kita bisa menyombongkan pengorbanan ayah kita kepada teman-teman kita. D. Kita bisa bersikap lapang dada jika melihat ayah kita berkorban untuk kita. Dan E. Kita bisa menuntut ayah kita lebih berkorban untuk keluarga. Jawaban untuk soal nomor 5, yakni pelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang anak adalah A. Kita bisa lebih menghargai jerih payah orang tua, terutama ayah kita. Baik anak-anakku, ibu ulangi. Untuk jawaban nomor 1 adalah A, 2D, 3E, dan 4E. Demikian pembahasan soal ulangan harian AKM teks sastra jenis puisi untuk hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari dan memahaminya di rumah. Tetap jaga kesehatan anak-anakku dan belajar untuk persiapan USP minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.